Hai kawan pajak, kembali lagi di Mojo Podcast. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang suatu jabatan baru yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Rifka, juga sebagai seorang fungsional penyuluh di KPP Mojokerto, dan rekan saya Abda Alif Yakfi, biasa dipanggil Abda atau Alif, silakan, semudahnya saja. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol tentang jabatan baru, mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mas Abda, kenapa sampai tercipta jabatan yang baru seperti ini? Jadi mungkin wajib pajak belum banyak yang tahu ya, kalau per 24 Mei kemarin, DJP, Direktur Jenderal Pajak melakukan restrukturisasi organisasi. Akibat restrukturisasi tersebut, muncul dan hilang beberapa seksi serta jabatan yang baru. Salah satu seksi yang hilang mungkin ada yang sudah tahu ya, seksi pengawasan dan konsultasi 1. Ini khusus menangani konsultasi dan permohonan dari wajib pajak, apapun itu, permohonan lebih bayar, permohonan non efektif, pemindahbukuan dan sebagainya. Seksi tersebut hilang dan sekarang dimasukkan ke seksi pelayanan namanya, dan muncul jabatan baru, jabatannya namanya Fungsional penyuluh. Jadi gampangnya adalah Waskon 1 yang sebelumnya mengurusi tentang administrasi perpajakan dialihkan ke dalam seksi pelayanan dan pekerjaannya nanti akan dihandle oleh fungsional penyuluh begitu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada penasaran, gimana sih, siapa sih yang melayani konsultasi kami selama ini lewat WhatsApp, lewat email, atau misalnya yang pernah datang ke kantor, pernah berkonsultasi langsung dengan petugas kami. Ya, ini baru kami tampakkan wujudnya pada kesempatan kali ini. Siapa namanya, seperti apa wajahnya. Nanti kan ini tertutup masker ya. Nanti betul. akan kami tampilkan fotonya dalam sesi perkenalan yang lebih lanjut. Karena itu tidak lama lagi, mungkin untuk sebagai perkenalan mulai dari Saudari Rifka. Silakan diperkenalkan dirinya. Mungkin tadi saya baru menyebutkan nama panggilan saya ya. Nama lengkap saya adalah Rifka Ajeng Fitriani. Saya sama Mas Abda ini satu tim sebagai fungsional penyuluh di sini, biasa dipanggilnya Rifka gitu. Tapi nama bekennya Ajeng. Iya boleh lah, boleh Rifka, boleh Ajeng, yang mana yang lebih familiar saja di kawan pajak semuanya. Sama ini mungkin ya Mas Abda, kita menginformasikan juga ya ke kawan pajak kalau misalkan seperti namanya fungsional penyuluh, kami juga melakukan penyuluhan. Memperkenalkan kepada wajib pajak mengenai peraturan-peraturan terbaru yang diterbitkan oleh DJP maupun Kementerian Keuangan, dan juga membantu wajib pajak misalnya ada yang kesusahan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, kita yang membantu untuk melakukan asistensi tersebut. Selain itu, kita juga memproses permohonan Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ada yang mengajukan tentang non efektif. Nah, itu biasanya kami para fungsional penyuluh yang melakukan penelitian dan menerbitkan produk hukumnya. Begitu. Apalagi mungkin Mas Abda bisa ditambahkan tentang jabatan kami? Sekarang statusnya? Statusnya sebagai PNS atau status apa ini? Ya, status sebagai kehidupan rumah tangganya. Kehidupan rumah tangganya belum berumah tangga, sedang masa pencarian begitu. Kapan berencana mengakhiri masa lajang? Kalau sudah ada hilalnya nih Mas, hilalnya belum tampak nih ya kan. Jadi bagi para wajib pajak sekalian, ini sekaligus informasi bagus ya. Kalau butuh informasi perpajakan, bisa bertanya pada beliau. Informasi perjodohan, bisa bertanya juga pada beliau. Justru silakan. Perjodohan tanya ke Mas Abda yang sudah taken. Oh iya, saya manajernya. Silakan, nanti saya berikan kontak informasinya. Berikutnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Abda Alif Yakfi, biasa dipanggil Abda atau Alif bagi wajib pajak yang agar lebih mudah pengucapannya. Sama seperti Rifka, saya juga fungsional penyuluh. Saya lebih sering bergerak di bidang penyuluhan secara langsung. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan tenaga narasumber, nanti mau nggak mau akan berjumpa dengan saya. Karena sudah ahli nih Mas Abda ini ya. Kemudian untuk petugas kami yang berikutnya bernama Bapak Ambar Setiawan. Bisa dilihat di layar fotonya seperti itu, beliau wujudnya. Jadi Pak Ambar Setiawan ini biasa dipanggil Pak Ambar atau dipanggil Setia juga bisa. Karena sejak dulu waktu rambutnya masih banyak, sampai sekarang rambutnya habis, itu istrinya cuma satu. Jadi beliau ini memang benar-benar setia. Ya, walaupun rambut berganti, istri tetap sama. Istri tetap satu, ya. Betul. Kemudian yang menarik dari Pak Ambar ini, beliau kan sering giliran ya, kadang WFH, kadang WFO.
pas beliau WFH itu saya lihat di ruangan kok terasa gelap. Ini apa yang kurang ya? Oh ternyata Pak Ambar tidak ada. Ternyata pencahayaannya Iya, whitening-nya kurang. Lighting-nya Begitu Pak kurang. Ambar masuk, wah, mentari kembali bersinar. Iya, dunia ruangan terasa kembali indah cerah. kalau ada Pak Ambar. Dan yang menarik dari Pak Ambar ini, beliau itu punya studio band, studio musik sendiri di rumah. Oh iya, oh. Ditenagai dengan panel tenaga surya. Saya curiga ini, saat cuaca mendung, ini disinari sendiri sama Pak Ambar ini. Eco-friendly gitu Iya ya. betul, go green, go green. Sungguh go green. Oke. Selesai. Ini jarang kan lihat pegawai pajak di roasting. Nah, baru kali ini saya juga berani merosting. Ini jadi begitu ya profilnya Pak Ambar Setiawan, dipanggil Pak Ambar atau Pak Setia silakan. Berikutnya adalah pegawai kami yang kalau dilihat dari foto profil mungkin jangan curiga dulu ya. Beliau bukan anggota Taliban. Namanya siapa Mbak Rifka? Dengan Bapak Adri Maulana. Nah, Ya. Pak Adri ini sungguh jago sekali kalau misalkan teman-teman ya mengalami kesulitan tentang ragu-ragu peraturan perpajakan ini boleh nggak dilaksanakan, jangka waktunya masih boleh digunakan nggak. Nah ini teman-teman bisa bertanya ke Pak Adri ini karena Pak Adri sangat memahami begitu ya tentang peraturan perpajakan dibandingkan kita ini. Biasanya kita juga kalau bingung akan tanya ke Pak Adri Maulana. Nah, kalau Pak Adri sampai nggak bisa jawab, apalagi kami. Itu Nah, dia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya punya nomor kontaknya Pak Adri atau nomor WhatsApp yang biasa dihubungi dan yang melayani ternyata adalah Pak Adri, pertanyaan sesulit apapun pasti akan bisa dijawab. Betul sekali. Selain Adri Maulana, panggilannya kan Adri, tapi waktu saya tanya sama beliau, Mas panggilannya di rumah apa biasanya? Oh saya di rumah biasa dipanggil ayah. Jadi kalau wajib pajak sekalian dipanggil Adri kok nggak noleh, panggil saja ayah. Nanti kemungkinan dia akan menoleh. Baik, sudah 2 ya diperkenalkan. Jadi Iya, baik. sebelumnya kita sampaikan dulu kalau misalkan di Mojokerto tuh ada 7 fungsional penyuluh begitu. Sudah kita perkenalkan 4 ya, ya. berarti tinggal 3 lagi. Yang Selanjutnya 3 ini siapa, Mas? makhluknya akan kita panggil di sini, nanti masing-masing akan menampakkan dirinya. Jadi stay tune di Mojo Podcast 602. Oke, baik. Oke, kalau misalkan tadi mungkin belum melihat orangnya langsung, nah kebetulan di sini ada yang available nih untuk datang. Ya, silakan Ya. diperkenalkan. Halo, nama saya Wulan Nur Andari Kusumawati. Saya sama kayak Rifka, saya fungsional penyuluh pajak juga. Iya, betul sekali. Dari suaranya kelihatan ya, sudah keibuan ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak statusnya apa? Status sudah taken apa sih? Sudah taken ya. Ya. Jadi sudah bersuami. Sudah bersuami gitu. Jadi jangan para wajib pajak gitu, jangan Jadi tergoda berbeda oleh dengan suaranya. Rifka ya. Berbeda dengan Rifka, kalau Iya. Rifka masih full available Full nih buat available. teman-teman semuanya. Betul. Iya. Kalau Mbak Ulan kebetulan memang sudah berkeluarga begitu. Selanjutnya ini ada lagi yang available, namanya adalah Bapak Andri gitu ya. Nah, silakan Siap. dijelaskan Mas nama lengkapnya siapa? Ya, wajib pajak sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Surya Permana, dipanggil Andri, istri 2. satu, Tuh, istri nomor 1. anak 2, Anak 2. terus asli Jombang. Ya, usianya beda tipis lah sama Rifka sama saya ya, iya. Beda hampir 8 tahun. 2 tahun. Jadi kalau Mas Andri ini seangkatannya sama Mas Abda atau Mas Alif tadi ya. Ya. Cuma mungkin style ngomongnya berbeda aja. Ya. Jadi tergantung kawan pajak sukanya yang mana. Kalau suka yang kalem, nah silakan nanti konsultasinya dengan Bapak Andri. Oke, sekian. Oke, selanjutnya ada lagi nih fungsional penyuluh yang cewek. Ya, namanya siapa Mbak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rana, saya fungsional penyuluh pajak. Job desk yang biasa saya lakukan jadi tax minus A. Jadi mungkin yang bisa jawab pertanyaan dari kawan pajak, kalau misalkan kawan pajak WA adalah Rana, begitu. Mungkin Mbak, statusnya apa Mbak? Single. Single and ready to mingle ya. Oke. Mungkin sekian dulu ya perkenalan dari Mbak Rana, karena Mbak ini pemalu gitu, malu-malu kucing. Cuma kalau kenal nggak rame dong. Iya, Cuma ini belum betul. kenal aja ya Mbak Rana ya. Iya, betul. Oke, sekian. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, para wajib pajak, orang-orang yang terpojok, karena judul podcast kita kan Mojok Mojok 602 ya. Jadi orang-orang yang terpojok yang menonton ini, begitulah perkenalan dari kami, makhluk-makhluk yang biasa berada di balik layar. Bagi Bapak Ibu sekalian yang konsultasi apapun itu lewat WhatsApp, email, konsultasi datang langsung, seperti inilah
penampakannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, butuh informasi seputar perpajakan, jangan ragu untuk menghubungi, karena kami usahakan akan selalu merespon apapun kesulitan dan kendala yang Bapak Ibu sekalian alami. Saya rasa begitu ya, Ya, Rifka? betul. Ya? Cukup sangat lengkap penjelasan yang diberikan oleh Mas Abda. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas. Sampai jumpa berikutnya kawan pajak.